Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majlis Taklim Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali pagi ini diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas di dalam kitab Membenahi Akidah ini bab kita lanjutkan dari bab yang sebelumnya, yaitu bab tentang sabar dan kedudukannya di dalam akidah. Di sesi pertama, bab tentang sabar ini kita sudah membahas bahwasanya Rasul mengibaratkan inna sabra minal iman, sesungguhnya sabar di dalam kedudukan iman adalah bimanzilatir ra'si minal jasad, seperti kepala untuk tubuh. Tubuh nggak ada kepalanya mati Pak, sia-sia Pak. Maka iman tidak dengan kesabaran mati imannya. Iman tidak dengan kesabaran tidak ada gunanya. Ketika Rasulullah mengatakan itu, kemudian beliau tsumma rafa'a sautah. Beliau mengangkat suaranya. Beliau mengingatkan sahabat dengan suara yang cukup keras. Ala innahu la imana liman la sabara lah. Ketahuilah, sesungguhnya tidak sempurna iman kalian jika tidak dibarengi dengan sabar. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Mari kita lanjutkan masih bab tentang sabar. Yang punya kitabnya bisa dibuka di halaman 204. Sabar ada 3 jenis. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ketika kita menjalankan rukun Islam, mulai dari kita salat, saum, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah, termasuk hablum minan nas kita, harus dibarengi dengan sabar. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Ketika dilarang untuk berbuat maksiat, berbuat dolim, atau berbuat apapun, termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah melalui Rasulnya, perbuatan-perbuatan bid'ah, jauhi, tinggalkan. Maka orang yang meninggalkan larangan Allah termasuk yang sabar. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah, yakni musibah-musibah yang Allah tetapkan, baik itu musibah yang baik atau musibah yang buruk. Sebab musibah bukan hanya yang buruk-buruk saja. Inilah tingkatan sabar dan inilah jenis sabar. Kita akan uraikan satu persatu. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, orang yang mampu sabar dalam 3 jenis ini, sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar dalam menghadapi musibah, maka inilah sabar yang sempurna yang Rasul katakan as-sabru biyaun. Sabarmu itu adalah sinar, pusatnya Pak. Matahari itu pusatnya sinar Pak. Dengan adanya matahari, cahaya seluruh dunia terpenuhi. Tanpa ada cahaya matahari, tanpa ada sinar matahari, gak ada cahaya. Sabar kita itu sinar, pusatnya. Dengan sabar kita mampu berbuat apapun insya Allah, atas izin Allah. Dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Maka di sini yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah. Perintah itu adalah hukum Allah. Perintah adalah syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar kita sabar dalam menjalankan syariat Allah, sabar dalam menjalankan hukum Allah. Di surat 76, surat Al-Insan Ad-Dakhr ayat ke-24.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir li hukmi rabbika." Maka bersabarlah kamu li hukmi rabbika, terhadap hukum-hukum, syariat-syariat, ketetapan-ketetapan Rabbmu. Wala tuti' minhum asima au kafura. Janganlah kamu mengikuti mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang kufur? Jangan kamu ikuti mereka. Di sini jelas, ketika kita menjalankan hukum Allah, syariat Allah, harus dengan kesabaran. Kita nggak bakal mampu menjalankan syariat Allah dengan benar, hukum dengan benar, kalau kita tidak punya kesabaran. Bukankah ketika kita diperintah sholat harus dengan kesabaran? Bukankah ketika kita punya harta diperintahkan infak harus dengan kesabaran? Kalau tidak dengan sabar, nggak bisa kita menjalankan itu. Fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah kamu terhadap apa yang telah Allah syariatkan kepadamu dalam menjalankan hukum-hukum Rabbmu. Jangan ikuti orang-orang yang berdosa, apalagi orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah. Dalil ini secara menyeluruh, secara umum dikatakan hukum Allah itu segala perintahnya, segala aturannya yang wajib dijalankan. Di mana hukum Allah adanya? Al-Quran. Di mana penjelasannya? Al-Hadis. Surat An-Nur, surat 24 ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tazakkarun. Inilah Quran, inilah satu surah dari Allah. Anzalnaha, kami turunkan dia. Wa faradnaha, dan kami wajibkan dia untuk menjalankannya. Hukum-hukumnya, syariatnya, aturannya wajib dijalankan. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat, maka Allah turunkan di dalam Al-Quran. Kalau itu tentang syariat, hukum, aturan, ayatin bayyinat, ayat-ayatnya pasti jelas, nyata, tegas, terang, tidak mutasyabihat, supaya kita bisa memikirkan. Dari sini jelas setiap apa yang Allah perintahkan, maka itu adalah hukum Allah, syariat Allah, jalankan. Bagaimana kalau larangan? Sebaliknya di sini dikatakan sabar yang kedua adalah menjauhi larangan. Apa itu larangan Allah? Segala perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah, yang berbuah menjadi dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Surat 6 Al-An'am ayat 120. Al-An'am ayat 120. Wa dharu dhahiral ism, dan tinggalkanlah perbuatan-perbuatan dosa, baik itu yang zahir, yang nampak, yang terlihat, yang nyata, wa batinah, atau yang tersembunyi. Setiap perbuatan dosa akibat melanggar larangan Allah, baik itu terang-terangan, baik itu sembunyi-sembunyi, kata Allah, tinggalkanlah. Bagaimana ada orang tetap berbuat? Allah memberikan ancaman di ujung ayat. Innalladzina yaksibunal itsma, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, sayudzawna bima kanu yaqtarifun, pasti dibalas oleh Allah nanti di yaumil akhir disebabkan perbuatannya. Apa itu Pak? Dosa yang paling kecil yang kita sekarang suka tidak sadar Pak. Ada seorang sahabat namanya Nawas bin Sam'an, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, semoga Allah meridhoi Nawas bin Sam'an. Ya Rasulullah, akhbirni anil birri wal itsm. Wahai Rasulullah, tolong beritahukan kepada aku ya Rasul,
Ajarkan kepadaku tentang apa itu albir, kebaikan, wal ism, dan dosa. Beliau menjawab singkat tapi maknanya sangat jelas. Albirru husnul khuluq. Kebaikan itu seluruh akhlak yang baik, yaitu akhlak yang berlandaskan dengan Al-Quran, Al-Hadis. Akhlak yang mengikuti akhlak Nabi SAW. Karena Allah telah memuji Rasulullah di surat Al-Qalam, surat 68 ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang paling agung. Maka orang yang akhlaknya seperti akhlaknya Nabi pasti benar. Lalu apa itu al-ithmu? Apa itu dosa? Rasul menjawab dengan singkat tapi jelas, maknanya sangat banget bagus. Al-ithmu, dosa adalah mahaka fi sodrik, sesuatu yang ada di dalam dadamu. Wa qarihtu ayyaqali'a alaihin nas, dan kamu tidak mau di dalam dadamu, isi hatimu diketahui orang. Itu sudah dosa, Pak. Itu sudah dosa. Ini paling kecil, Pak. Gimana yang terucap, gimana yang diperbuat, isi hati sudah jadi dosa. Apa contohnya, Pak? Su'uzon, hasad, iri, dengki, riya. Tersimpan di sini, Pak. Nggak mau orang lain tahu isi hati kita. Itu saja dari dosa. Maaf, contoh sederhana lah, contoh sederhana. Suami istri jalan bareng, Pak. Lalu ada perempuan cantik yang auratnya sedikit terbuka, Pak. Saya ingin tanya nih para suami, banyakkan suami ini. Matanya kira-kira lurus ke depan, ke belakang, ke bawah, atau mandang isi, atau sempat ngelirik sedikit meskipun. Bukan cuma sempat lirik lagi, wah nengok. Istri bapak nggak tahu loh, Pak. Begitu ditanya, Pak, lihat nggak tadi cewek yang cakep pas seksi banget ya? Wah, nggak lihat aku. Mata sudah khianat, tapi disimpan dalam hati. Mulutnya ngomong, nggak lihat, dosa. Subhanallah. Coba lihat surat 40, surat Ghafir ayat 19. Surat Ghafir, surat 40 ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Dia, Allah, mengetahui pandangan matamu, lirikan matamu yang khianat. Ya Allah, kayaknya bapak-bapak dosanya tiap hari ada. Wong mau ke masjid aja nyetir ada yang lirik kok. Mau ke masjid dosa, ya Allah. Tapi mari, yang kecil-kecil ini buruan astaghfirullah. Tapi jangan astagfirullah, nengok, jangan nambah dosa itu. Dia Allah mengetahui pandangan matamu yang khianat. Wa ma tukhfis sudur, isi hatimu Allah tahu, Pak. Maka semua yang dilarang oleh Allah dilanggar itu menjadi dosa. Berarti dalam urusan perbuatan dosa kita pun harus sabar, jangan berbuat. Berat mana Bapak Ibu? Lebih berat mana? Sabar menjalankan perintah atau sabar meninggalkan larangan? Bagi orang yang sudah biasa jalankan perintah, sabar insya Allah. Tapi meninggalkan larangan berat banget. Nih ada namanya gadget, Pak. Bapak datang ke maksiat itu datang loh ini, Pak. Bukan dia yang datang, Bapak datangi, Pak. Wong lagi dengerin ngaji, kadang-kadang muncul iklan aneh, Pak, yang muncul. Bener apa bener? Subhanallah. Kalau tidak sabar, kira-kira gimana? Ya hayo berselancar di media sosial. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini racunnya luar biasa, Pak. Wanita-wanita muslimah yang mengaku solihah pada pamer aurat di sini, Pak. Laki-lakinya nggak suka, nggak kalau laki-laki nggak pamer aurat, tapi pamer kebaikan, Pak. Beramal baikan dipuji. Nih gue biar dilihat orang saya itu bantu baik hati. Ya Allah, pamer dosa lagi. Jadi manfaatnya banyak, dosanya ternyata juga lebih bersabar.
Kalau kita nggak sabar nggak bisa. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Kenapa? Karena setiap musibah itu sudah ditetapkan oleh Allah. Di sini penulis menyitir ayat Al-Quran surat At-Taghabun, surat 64 ayat 11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat At-Taghabun surat 64 ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang, apapun bentuk musibahnya, illa biiznillah, melainkan musibah itu terjadi atas izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang tertimpa musibah tetap beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan berikan petunjuk ke dalam dadanya. Allah berikan petunjuk ke dalam hatinya. Orang yang terkena musibah tetap beriman, insya Allah orang ini sukses, Pak. Karena maaf, ada orang bisa taat menjalankan perintah, meninggalkan larangan saat nikmat saja, giliran dapat musibah buruk berpaling. Kalau lagi nikmat, Pak, dapat rezeki banyak, badannya sehat, nikmat keluarganya, pokoknya lagi enak. Wih, rajin ngaji, rajin sholat, rajin, serba rajin ibadahnya, Pak. Ditimpa musibah keburukan, mulai mikir, kok saya udah hijrah rajin gini tetap kena sial gini ya. Percumalah ngaji, buktinya susah begini. Dulu waktu belum rajin-rajin amat ngaji, hidup saya nikmat, rajin sholat, rajin ngaji, kenapa jadi makin susah? Percuma, gak usah ngaji lah, gak usah sholat lah. Ada orang begitu gak, Pak? Allah firmankan ada kok. Di surat 22, surat Al-Hajj ayat 11. Surat 22 ayat 11 Allah berfirman, wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ada yang dia menyembah Allah di ibadah, walau sabar dalam ibadah, tapi imannya tidak kokoh. Ada harfin, di tepi, di pinggir, tidak kokoh di tengah-tengah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Idza asabahu hasanatun, apabila ditimpakan kepadanya suatu kebaikan, musibah yang baik, atma'anna, dia tetap tenang, dia tetap tumaknina, dia tetap tenang menghadapi masalah. Ibadahnya terus dijalankan. Kenapa? Karena musibahnya wa in asabathu fitnatun, tapi ketika Allah timpakan kepadanya fitnah, cobaan, kesulitan, kesusahan, apa yang terjadi, Pak? Anqalaba ala wajhi, dia berpaling wajahnya ke belakang, dia palingkan wajahnya, dia tidak lagi mengingat Allah, tidak lagi menyembah Allah, dia tinggalkan Allah. Orang seperti ini rugi atau rugi sekali, Pak? Allah rugi nggak ketika ada hambanya yang berpaling dari Allah? Kalau saya ibaratkan begini, bapak-bapak adalah bos, pemilik perusahaan, punya karyawan 100 orang, Pak. Di antara 100 orang ada 50 orang karyawan yang nuntut gaji bapak nggak berikan, nggak dipenuhi. Lalu ngambek, kemudian apa? Dia mogok kerja. Saya tanya, siapa yang rugi, Pak? Karyawan atau bapak sebagai pemilik perusahaan? Dua-duanya. Saya tanya, siapa yang paling rugi? Bapak nggak punya karyawan, mana maju perusahaan. Bapak bisa ngecem, awas kalian semua demo, saya pecat. Pecat aja, Pak. Giliran dipecat, membeli Bapak. Siapa yang mau kerja? Cari karyawan lagi, bisa secepat itu? Bisa lebih bagus? Hablum minan nas, ada untung, ada rugi. Ada manusia ngambek, gak mau ibadah kepada Allah. Allah rugi gak, Pak? Yang rugi siapa? Itu kata Allah, khasirat dunya wal akhirah. Orang itu meninggalkan Allah, gak sabar lagi dalam ibadah karena ditimpa musibah yang buruk. Maka orang itu rugi dunia akhirat, Pak. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu orang yang paling nyata ruginya. Banyak kasus-kasus seperti itu, Pak.
Seorang wanita berjilbab bagus, giliran punya masalah, lalu dicerai suaminya, belum dibuka semuanya. Silahkan kamu boleh lihat saya. Ada Pak. Seorang suami dapat istri yang baik, meninggalkan dunia hiburan dengan segala-galanya. Usahanya setelah itu sulit, balik lagi Pak. Joget-joget lagi Pak. Kenapa ini? Ini manusia gak sabar. Dia hanya ingin terima yang baik-baik. Kalau dapat keburukan, dia lari dari Allah. Semoga tidak dengan kita. Tapi ada kebalikan Pak. Sabarnya justru lagi menderita. Lagi susah, subhanallah. Ibadahnya mentok Pak, mantap. Giliran sudah sukses, kok gak ngaji lagi? Sibuk saya. Kok nggak jabat ke masjid lagi? Iya repot banget saya, bisnis saya. Alhamdulillah sekarang saya udah maju bisnisnya. Ngomong alhamdulillah Pak. Tega bener orang itu. Alhamdulillah disebut tapi ibadahnya goodbye. Adakah orang seperti ini? Allah ceritakan di surat 10 ayat 12. Surat 10 ayat 12. Wa idza massal insanu durru adapun manusia ketika ditimpa kesulitan, dia berdoa kepada kami. Li jambihi au qa'idan au qa'ima. Sedang berbaring, ingat Allah, doa sama Allah, minta sama Allah. Lagi duduk, ingat Allah. Lagi berdiri, ingat Allah. Allah minta. Subhanallah, Senin Kemis gak pernah kelewatan. Ayyamul Bid gak pernah kelewatan. Qobliyah, Ba'diyah, sholat malam, sholat duha. Ya Allah, minta rizki. Ya Allah, yang masih jauh dekatkan. Yang di langit turunkan. Yang tertutup bukakan. Yang masih kotor bersihkan. Yang haram halalkan. Sampai Allah dipaksa begitu Pak. Dipaksakan Allah kan, yang masih halal haramkan. Allah suruh mengharamkan yang menghalalkan yang haram. Tega bener. Apa yang terjadi Pak? Sukses. Falamma kashafna anhu durrahu marraka lam yad'una ila durrin massa. Ketika dicabut kesulitannya, Allah berikan kepadanya kenikmatan. Dia berpaling. Seakan-akan dulu waktu susah tidak berdoa kepada kami. Lalu kembali kepada kesesatan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Inilah manusia. Kadzalika zuyyina lin-nasi ma kanu ya'lamun. Demikianlah orang-orang yang musrifin, orang-orang yang melampaui batas. Dia merasa benar Pak. Dituduh sana enggak mau Pak. Yang penting kan inilah, berarti 3 ini wajib kita miliki. Sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar menghadapi musibah. Pak, musibah yang paling berat menurut Bapak dan Ibu yang mana nih? Kadang musibah itu melalui harta. Bisa bertambah, bisa berkurang. Kadang musibah melalui fisik. Kadang sehat, kadang sakit. Kalau bukan kita, samping kita, pasangan, anak, dan seterusnya. Kadang Allah tidak uji melalui itu. Sehatnya tetap sehat, keluarga tetap nikmat, harta tetap melimpah. Ada ujian satu Pak, hinaan dan celaan yang kedengeran oleh telinga. Sampai kemana sakitnya Pak? Kalau ibu-ibu tahu tuh pakai lagu, sakitnya tuh di sini. Mana yang lebih berat Pak? Musibah melalui harta, fisik, atau melalui hinaan dan celaan? Tapi itu pasti terjadi. Dan Allah hanya menginginkan satu. Sabar dengan landasan takwa. Ali Imran surat 3 186. Surat 3 Ali Imran 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Sungguh benar-benar kami pasti akan menguji kamu dengan harta kamu, dengan jiwa kamu. Ada yang diuji oleh Allah dengan harta melimpah ruah, ada.
Yang diuji oleh Allah dengan sempit terus, hartanya kurang terus, ada. Ada yang diuji oleh Allah dengan fisik, sehat, nikmat, ada. Diuji dengan sering susah, sakit, ada. Dan kata Allah, kalau toh itu tidak terjadi, kadang Allah menguji kamu dengan hinaan dan celaan yang sangat banyak, yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dari orang-orang musyrik, orang-orang yang benci dengan kamu, dihina dan dicela. Sakit yang sampai menyakitkan hati, Pak. Apa yang Allah inginkan di ujung ayatnya? Wa in tasbiru, dan jika kamu ditimpa musibah tadi, baik itu musibah kesulitan harta, kesulitan kekayaan, kesulitan makanan, kesulitan hidup, atau diperintahkan oleh Allah ditimpa dengan kenikmatan, kesehatan, sakit bertubi-tubi, atau hinaan, celaan, apapun bentuknya, jika kamu sabar dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya kesabaranmu yang dibarengi dengan ketakwaan itu hal yang lebih diutamakan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengutamakan apa, Pak? Sabar. Demikianlah yang dimaksud, bahwa sabar dalam 3 hal ini wajib kita miliki. Siapa yang ditimpa musibah, dia mengetahui bahwa ini takdir Allah, maka sudah kita uraikan di pertemuan yang lalu. Ucapannya jangan macam-macam, Pak. Satu kalimat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qaddarallah wa ma sya'a fa'al, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini ucapan yang terbaik. Inilah bukti kesabaran. Maka sabar dengan 3 tingkat sabar tadi Allah sebutkan, jika mampu kamu amalkan, bapak-bapak, ibu-ibu, jaminannya surga. Bukan cuma di surga sendirian, Pak. Allah kumpulkan reuni di surga. Kalau sabarnya mampu dengan 3 tadi, sabar dalam menjalankan perintah, sabar ketika meninggalkan larangan, sabar ketika menghadapi musibah, apapun bentuknya. Allah menyebutnya di situ 3. Sabar dalam sholat, sabar ketika dititipi harta, jangan pelit, sabar ketika dapat hinaan dari orang. Surat Ar-Ra'd, surat 13, ayat 22 sampai ayat 24. Surat Ar-Ra'd, surat 13, ayat 22 sampai ayat 24. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Dan orang-orang yang sabar, sabarnya karena mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan wajahnya Allah, mengharapkan surganya Allah. Bukan sabar kaleng-kaleng, bukan sabar ucapan di mulut. Sebab kalau sabar ucapan di mulut, pasti ada orang ngomong begini, sabar kan ada batasnya. Wah, kalau bukan saya nggak bakal kuat deh. Saya tuh udah tahunan, udah sampai 7 tahun lebih. Saya sabar. Wah, batas sabar saya udah hilang sekarang. Ya nggak sabar namanya. Yuwamas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sabar itu dibalas dengan pahala tanpa batas. Berarti sabar tidak ada batasnya. Batas sabar itu kapan? Kematian Anda, itulah batas terakhir kesabaran. Karena kalau mampu sabar di situ dikatakan apa? Sabar karena mengharapkan ridho Allah ketika dia mendirikan sholat, ketika dia berinfak sebagian rizkinya, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, ketika dia dalam keadaan susah atau lapang, dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapang, terus dia mampu menjalankan itu. Dan kalau dihina orang, dicela orang, disakiti orang, menolak keburukan dengan kebaikan. Mana yang paling berat, Bapak Ibu? Mana yang paling berat? Sholat, infak, atau ketika sabar dihina orang? Jujur, Pak, dihina orang itu paling gak kuat, Pak.
Boro-boro hinaan secara langsung. Kamu tuh kemarin dihina loh sama si fulan. Yang benar, iya, awas ntar si fulan. Wong belum tentu benar udah langsung diancam si fulannya. Anda nggak dengar langsung kan? Baru khobar. Maaf Pak, orang yang paling banyak dapat hinaan dan celaan siapa sih Pak? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihina, dicela, dikatakan gila, pemutus silaturahim, aduh, semua caci maki Pak. Pernah beliau lagi sujud di depan Ka'bah oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, itu diletakkan kotoran onta yang sudah disembelih 2 hari yang lalu sudah busuk Pak. Lambungnya Pak, ditaruh di punggungnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasul biarkan. Sampai ketika Abdullah bin Abbas kemudian lewat, lalu menemui Fatimah. Ya Fatimah, ayahmu sedang dihina oleh mereka. Rasul sujud terus Pak. Yang akhirnya kemudian diletakkan. Apa Rasul membalas dengan hinaan, cacian, celaan? Saat itu Allah turunkan, di awal-awal surat turun, Allah turunkan surat Al-Muzammil. Surat 73, di mana diperintahkan Rasul sholat malam. Yang sholat wajib saat itu belum ada kewajiban. Karena sholat wajib turun kapan? Tahun ke-10 Hijriah, setelah Rasulullah Mi'raj. Apa yang terjadi ketika Rasul dihina, dicela Pak? Allah cuma perintahkan di ayat 10. Fasbir, maka bersabarlah kamu ya Muhammad. Ala ma yaqulun, atas apa yang mereka katakan. Menghina, mencela, menghadik, berbuat jahat. Sabar, sabar, sabar. Wahjurhum hajron jamila. Tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Pak, kuat apa kuat kita Pak? Kuat apa enggak Bu? Harus kuat, bismillah. Menolak kejahatan dengan menolak keburukan dengan kebaikan. Ini akhlak yang paling mulia dan tidak dimiliki kecuali oleh orang yang sabar. Sebab apa pahalanya? Apa ganjarannya? Ke surat 13 tadi, ke ayat ke-23-nya. Apa sih yang dimaksud ulaika lahum uqbad dar? Mereka itu akan mendapatkan tempat kesudahan yang paling baik. Jannatu adn yadkhulunaha, di ayat 23 surat Ar-Ra'd. Surga-surga Aden yang kelak mereka akan memasukinya. Wa man salaha, mereka memasuki bersama orang-orang yang saleh. Min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Allah masukkan ke dalam surga-surga Aden bersama orang yang saleh, dari orang tua mereka, nenek moyang mereka, pasangan mereka, anak cucu mereka. Apa namanya ini Bapak Ibu? Reuni di surga. Allahu Akbar. Reuni di surga. Tapi kita usaha untuk sabar. Kita sebagai orang tua sabar. Ajak pasangan kita sabar. Ingatkan orang tua kita sabar. Anak-anak kita sabar. Insya Allah reuni di surga Pak. Dikumpulkan di surga. Sedang para malaikat ketika memasuki pintu-pintu surga mengucapkan selamat kepada para penghuni surga. Apa ucapannya? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera tercurah atas kamu hai para penduduk surga. Kamu masuk surga karena kesabaranmu. Subhanallah. Inilah maka Rasul katakan sabar itu bagaikan kepala untuk tubuh. Tubuh nggak ada kepala ya mati. Maka sabar itu apa dikatakan? Sabar itu puncaknya iman. Kalau ada orang iman gak punya sabar, percuma iman Anda. Karena iman tidak butuh dengan ucapan, retorika, janji. Iman itu harus dengan bukti. Bukti iman itu apa? Sabar, kesabaran. Sabar, sabar. Maka kalau kita bahas Al-Quran, subhanallah Pak, puluhan ayat perintahnya selalu sabar. Mau dihina, mau dicela, sabar. Termasuk dalam dakwah, dalam mengajak. Tidak boleh cacian hinaan. Nabi Musa Pak, ketika diutus untuk menasehati, untuk berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun itu siapa Pak? Musuh Allah bukan? Mengaku Tuhan loh Pak. Kira-kira dosanya gede atau gede banget? Durhaka atau durhaka sekali?
Saat Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh dakwah ke Fir'aun, disuruh caci maki. Kadang-kadang kita dapeti seorang ustadz kalau dakwah tuh caci maki melulu. Laknat, sikat, wow, ngapain? Enggak demikian. Allah, demi Allah enggak ngajarkan itu. Di surat Toha, surat 20, ayat 42, ayat 43, di situ Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah dakwah kepada Fir'aun dengan qaulan layyina. Idhaba anta wa ahauka ilal Fir'aun innahu tagha. Ya Musa, pergi kamu berdua dengan Harun saudaramu, dakwahi Fir'aun. Mereka di Fir'aun itu melampaui batas. Idhaba anta, keluar kau kedua. Pertemui Fir'aun, dakwahi mereka. Wa qulal qaulan layyina. Dan ketika kamu dakwah kepada Fir'aun, dakwahlah dengan lemah lembut. Zaman sekarang kayaknya gampang banget. Ya Allah, timpakanlah laknat dan azab orang-orang dolim itu. Mulut Anda enteng sekali mendoakan buruk seperti itu. Allah tidak pernah mengajarkan begitu, Pak. Tapi kan mereka dolim. Betul, orang dolim itu gak usah Anda laknat, pasti terlaknat. Tapi orang kafir itu bengisnya luar biasa. Betul, tanpa Anda laknat orang itu pasti terlaknat. Pernah Rasul 1 bulan penuh kunut nazilah, mendoakan sebagian suku supaya diazab oleh Allah, sebagian lagi supaya diampuni oleh Allah. Sebulan lamanya Pak, kunut nazilah. Apa sih permasalahannya sampai Rasul kunut nazilah? Beliau dikirimi utusan dari seorang raja. Raja itu mengirim utusan, kemudian apa? Utusan itu membawa suratnya raja. Ya Rasulullah, kirimkan orang-orang terbaik darimu yang hafal Quran, yang hafal hadis untuk mengajarkan kami. Kami akan belajar Islam. Kalau bapak pemimpinnya Pak, lalu ada raja minta kepada bapak, kirimkan orang terbaik untuk belajar Islam. Bapak senang apa senang banget? Semangat atau tidak Pak? Semangat. Subhanallah. Rasul kirimkan 70 sahabat ahli Qura. Mereka orang-orang Ansor yang mempelajari Quran, mengajarkan Quran, yang sehari-hari tidak pernah mengambil sesuatu yang haram. Yang mereka disebut ahlu suffah. Tiap hari mengangkut air untuk orang-orang bersuci di masjid. Pagi-pagi setelah itu dia siang hari mencari nafkah dengan ikhlas, dengan jujur. Mencari kayu bakar dijual untuk sedekah, untuk kebutuhan keluarga. Orang terbaik 70 orang Pak. Dikirimkanlah bersama utusan tadi. Rupanya si raja tadi pengkhianat. Di tengah jalan, rupanya raja itu sudah menyiapkan pasukan Pak. Dibunuh 70 orang, tidak sisa satupun. Meninggal semua. Salah satu sahabat ketika itu mengangkat tangannya, ya Allah, sampaikan kepada Rasulku ya Allah, bahwa kami telah menunaikan tugas. Meskipun belum sampai tujuan, tapi sudah nurut perintah Rasul. Sampaikan ya Allah bahwa kami telah melakukan tugas. Jibril menyampaikan itu kepada Rasul. Kira-kira Rasul kecewa atau kecewa sekali Pak? Apa doa Bapak? Ya Allah, itu raja itu laknat, ya Allah timpakan azab. Pasti begitu kan? Seperti itu yang dilakukan Rasul awalnya. Ya Allah timpakan azab untuk mereka. Ya Allah timpakan laknat untuk mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebagian lagi ampuni supaya Engkau berikan hidayah. Sebulan penuh Rasul kunut nazilah. Waktu salatnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu salat kunut nazilah. Sebulan. Lalu Allah turunkan ayat surat 3, surat Ali Imran 128 dan 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa laka minal amri syai'un." Tidak ada urusan, bukan urusanmu hai Muhammad tentang mereka-mereka itu. Au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Apakah Allah hendak mengazab mereka? Apakah Allah hendak mengampuni mereka? Mereka itu zalim, enggak ada campur tanganmu. Enggak usah kamu mendoakan mereka keburukan. Kenapa? Karena Allah katakan di 129-nya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.
Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah ampuni siapapun yang Allah kehendaki, Allah akan azab siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Turun ayat ini, stop. Sejak turun ayat ini tidak pernah satu kali pun Rasul mendoakan laknat untuk orang-orang kafir sekalipun, Pak. Untuk orang-orang dolim sekalipun, Pak. Kenapa? Orang mukmin bukan untuk melaknat. Sampai beliau hijrah ke Madinah. Pernah suatu ketika sahabat Abu Hurairah mengatakan, dan juga sahabat Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, orang-orang musyrik Mekah sudah keterlaluan. Perjanjian satu dengan perjanjian berikutnya dikhianati. Mereka membunuh orang-orang Islam tanpa sebab yang masih belum hijrah di Mekah. Mereka memboikot kita. Ya Rasulullah, tolong mendoa kepada Allah supaya Allah mengazab mereka. Jadi sahabat gak sabar, Pak. Apa kata Rasulullah? Beliau tersenyum. Demi Allah, aku diutus bukan untuk menjadi tukang laknat. Aku diutus untuk menjadi rahmat. Yang aku berdoa adalah semoga akan terlahir dari keturunan mereka, keturunan yang tidak menyembah berhala, keturunan yang mentauhidkan Allah, memberikan akidah yang hanya menyembah Allah. Tidak lama kemudian tahun 8 Hijriah, Fatu Mekah, 99% orang Mekah masuk Islam semua, Pak. Coba kalau didoakan laknat. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu dengar kunut nazilannya para masyayikh di Mekah, di Madinah, coba dengarkan baik-baik doanya. Gak ada laknat-laknat begitu, Pak. Dulu pernah ada, tapi sekarang coba perhatikan baik-baik. Doanya Syekh Sudes, coba. Ketika peristiwa sekarang ini. Ya Allah, berikan kekuatan untuk orang-orang mukmin. Ya Allah, berikan kesabaran. Ya Allah, berikan pertolongan. Ya Allah, lemahkan orang-orang kafir. Halusnya luar biasa, lemahkan. Tidak, ya Allah, azab mereka, laknat mereka, timpakan kepada mereka. Enggak, kata-kata itu enggak keluar, Pak. Kadang kita kan begitu kan? Coba yang pada demo, Pak. Laknat, ganyang, Yahudi, Zionis. Gak usah dilaknat, gak usah diganyang Allah nanti dia, Pak. Betul. Maka Rasul pun mendapat wahyu dari Allah. Surat Al-Ahqaf, surat 46, di ayat terakhir bagian awal. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul fala tasta'jil lahum. Itu perintah Allah. Maka bersabarlah kamu wahai Muhammad sebagaimana sabarnya para rasul yang memiliki keteguhan kesabaran, ulul azmi di antara para rasul. Jangan kamu meminta cepat-cepat orang dolim diazab, disegerakan siksanya, gak usah. Pak, maaf. Betul, kita gemes, kita ya Allah. Tapi Allah tidak menghendaki kita mendoa dengan laknat, celaan, hinaan, bukan. Sesungguhnya orang mukmin itu laisal mu'min bitta'an. Seorang mukmin itu jangan suka mencela, walal la'an, jangan suka melaknat, walal fahish, jangan berkata keji, walal badhi, jangan berkata kotor. Sahih hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Artinya apa, Pak? Demi Allah, kita tidak melaknat, mencela, mereka pasti terlaknat. Lebih baik kita katakan, ya Allah, lemahkan orang-orang dolim itu, lemahkan ke mereka itu ya Allah, cerai berikan mereka ya Allah. Kan gak ada laknat, Pak. Kalau mampu lagi, ya Allah, berikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin mereka ya Allah. Bapak tahu gak, banyak yang dapat hidayah dari pasukan-pasukan perang, Pak. Jenderalnya orang Israel dapat hidayah. Kenapa? Ketika ditahan, diperlakukan baik oleh Hamas, dapat hidayah. Seorang Perancis, wartawan perempuan itu namanya jurnalis, Pak, ditahan 3 tahun, Pak, pulang-pulang berjilbab masuk Islam, padahal dulu bencinya luar biasa. Kenapa nggak kita doakan itu? Semoga Engkau berikan hidayah. Tapi yang mau melaknat, ya monggo. Coba buka surat Al-Baqarah 161. Al-Baqarah 161. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, wa matu wa hum kuffarun,
Apabila dia mati, matinya dalam keadaan kafir. Mau orang Zionis Yahudi, mau orang Nasoro, mau orang apapun yang memusuhi Islam, yang gak memusuhi Islam, kalau matinya kafir, diapain oleh Allah, Pak? Ulaika lahum laknatullah wal malaikatu wan nasi ajma'in. Mereka itu pasti dilaknat Allah, pasti dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh seluruh manusia semua. Pasti Pak nanti dilaknat di akhirat. Enggak akan menang. Mereka cuma diberi sementara di dunia. Maka bersabarlah. Nabi SAW cuma diperintahkan sabar. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi itu atas izin siapa, Pak? Terjadinya bertubi-tubi diserang orang-orang zalim jadi Zionis. Terjadilah dibomnya rumah sakit. Itu terjadi atas izin siapa, Pak? Kita yakini dulu ini atas izin Allah. Siapa yang nanti akan menolong, Pak? Allah. Surat 9 ayat 51. Surat 9 ayat 51. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak pernah akan ada suatu bencana, suatu musibah, suatu apapun kejadian sedahsyat apapun yang menimpa kami kecuali ini sudah ditetapkan oleh Allah atas kami. Huwa maulana, apapun yang menimpa kami, Allah penolong kami, Allah pelindung kami. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah kepada Allah orang beriman itu tawakal. Demi Allah, Pak, Palestina pasti menang. Secara umum umat Islam pasti menang, tidak mungkin kalah. Tapi sekarang kalah, sekarang. Kalau umat Islamnya belum bersatu, akidahnya belum diperbaiki, Islamnya belum diamalkan dengan baik, jangan harap Allah kasih kemenangan. Karena janji Allah apa, Pak? Di surat 47 ayat 7. Ini janji Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Allah pasti meneguhkan kedudukanmu. Yang jadi masalah, Anda bela Palestina, bela dengan gagah berani. Anda sudah nolong Allah belum? Salat Anda sudah dijaga belum? Yang wajib, yang sunnah dijaga belum? Saum Anda, ibadah Anda, akhlak Anda, demo paling depan, salatnya lewat. Gimana Allah akan tolong? Maaf, saya tidak menuduh siapapun demi Allah. Tapi mari kita sekarang pribadi-pribadi cara nolong mereka adalah mari doa. Jangan lupa doa tiap hari, Pak. Sholat malam kita, luangkan sedikit waktu, 2 menit aja deh doakan saudara kita. Tidak bisa, Anda kapan nolong Allah kalau begitu? Jadi banyak orang berretorika, siwan kama kesani, tapi nggak mencerminkan dirinya menolong Allah. Kalau Islam sudah bersatu dalam arti kata imannya kokoh, sudah pasti Pak ditolong Allah, Pak. Allah loh yang janji. Di surat As-Saff, surat 61 ayat terakhir, Allah janji di ayat ini, Pak. Pasti musuh Allah dikalahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kamu penolong-penolong Allah. Dalam kurung ada kalimat agama Allah. Maksudnya Anda taat dulu sama Allah, sabar jalankan perintah, sabar tinggalkan larangan, sabar kena musibah, sabar terus tolong Allah, ibadahnya jangan ditinggal. Kunu ansarallah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, sebagaimana Isa bin Maryam berkata kepada kaumnya yang setia yaitu hawariyin, man ansari ilallah, hai kaumku, siapa yang akan menolongku karena Allah, siapa yang akan menolong agama Allah? Kaum hawariyin semua mengatakan qalal hawariyun nahnu ansarullah, mereka mengatakan kami akan menolong Allah. Apakah sebagian manusia mau menolong Allah? Fa'amana ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Sebagian kufur, ingkar, tidak menolong Allah. Sebagian iman.
Sebagian iman, sebagian ingkar. Kalau ada orang yang beriman, imannya benar, coba ujung ayatnya janji Allah apa? فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا. Niscaya Allah akan memenangkan orang beriman itu atas musuh-musuh mereka. Pasti mereka dikalahkan, Pak. Yakin, Pak. Bagi Allah menolong itu nggak perlu pakai senjata. Turunkan pakai angin topan, pakai banjir bandang, kolaps nggak bisa apa-apa, Pak. Saya tutup dengan sebuah kisah terakhir, Pak. Ketika Rasulullah belum lahir, tahun kelahiran Rasul itu disebut tahun apa, Pak? Kenapa disebut tahun gajah? Ada Raja Abraha, tentara bergajah, membawa ratusan gajah, ingin menghancurkan Ka'bah dan penduduk Mekah. Betul, Pak? Siapa yang nolong, Pak? Gak perlu siapa-siapa. Allah nurunkan siapa, Pak? Ngutus siapa, Pak? Burung. Burung siapa, Pak? Nama burung. Burung ababil itu nama burung. Iya. Oh, jadi ada burung namanya burung ababil. Bukan, gak ada nama burung ababil. Coba lihat surat Al-Fil, tentara bergajah, surat 105, terdiri dari 5 ayat. Allah ceritakan ini kepada Nabi Muhammad. Dulu negeri Mekah ini hendak dihancurkan. Allah tidak minta pertolongan siapapun, bertindak sendiri, Pak, tanpa bala tentara manusia. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu, hai Muhammad, bagaimana Allah berbuat terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah telah menjadikan tipu daya mereka itu dalam keadaan tidak berguna. Tadlil, mereka sendiri tertipu, mereka sendiri tidak berdaya. Dengan cara apa? Wa arsala alaihim tayran ababi. Allah mengutus kepada mereka, dikirimkan burung-burung. Bukan namanya ababil, itu burung ababil, nggak ada. Burung yang didatangkan oleh Allah berbondong-bondong sekerentak. Burung itu ditugasi Allah membawa batu-batu yang menyala. Apa namanya? Lahar, Pak. Tarmihim bihijarah min sijil. Batu-batu itu dilempar oleh burung-burung itu, dilemparkan kepada tentara bergajah, dan batunya itu batu yang menyala, api. Min sijil, dari api yang sangat panas, Pak. Kalau sekarang mungkin lahar, Pak. Ada burung bisa megang lahar, Pak? Ya mati burungnya. Karena burungnya ababil inilah maka bisa menekan. Jadi burung itu diciptakan Allah seketika, menyerang musuh berbondong-bondong seketika, lempari batu-batu menyala, batu-batu api. Seketika itu tentara gajah habis. Jadi apa di situ ayat 5? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah jadikan tentara bergajah itu seperti daun yang dimakan. Bapak perhatikan, daun dimakan urat jadi apa, Pak? Daunnya habis, tulang-tulang daunnya rontok. Jadi gajah dan bala tentaranya semua, Pak, rontok, dagingnya habis, tinggal tulang belulang berkeping-keping, Pak. Siapa yang berbuat? Bagi Allah susah atau susah? Ya Allah, Yasin. Ya Allah, tolonglah ya Allah dari kekejaman mereka. Ya Allah, lemahkan mereka. Coba kalau doa kita seperti itu, Pak. Sejarah sudah membuktikan Allah nggak butuh siapapun. Allah butuh pertolongan Anda dengan cara Anda menolong Allah, iman kepada Allah. Saya tutup satu ayat. Surat 61, surat yang sama tadi, ayatnya ke ayat 9. Ayat 9. Tadi Pak Arif ngomong sampai jam lewat 35. Di sini sudah 39, tapi di jam saya baru 34 loh, Pak. Itu kecepatan, Pak. Jadi saya 1 menit, makanya saya tambahin 1 ayat. Coba lihat, Pak. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ini janji Allah loh, Pak. Percaya enggak Bapak Ibu? Pasti Islam menang, Pak. Pasti Islam menang. Karena Allah telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk. Dan Allah akan memenangkan Islam atas seluruh agama. Meskipun orang-orang kafir, orang musyrik, non muslim benci dengan Islam.
pasti kalah. Yang pada akhirnya nanti orang-orang Yahudi akan dibunuh satu persatu. Mereka hanya lari bersembunyi di pohon yang sekarang sedang ditanam oleh orang Yahudi. Namanya pohon gharqad, karena pohon itu adalah milik orang Yahudi yang akan melindungi orang Yahudi. Pada akhirnya semua dibunuh semuanya, dan tinggallah orang yang beriman. Saat Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam bersama dengan Imam Mahdi. Selamat Pak. Kapan itu? Wallahu a'lam. Tugas kita sekarang, mari kita tahu Allah. Dengan kesabaran, sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar menghadapi musibah, insya Allah semoga kita bisa meraih surga. Demikian saudaraku seiman, kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah masih bab sabar, kita masih selesaikan satu sesi lagi. Karena cukup panjang ini penjelasannya, mudah-mudahan insya Allah membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.